Menikah dalam perspektif Islam, ia bisa menjadi makruh bila seseorang mampu secara material, namun memiliki kekhawatiran tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai suami istri, serta pula belum matang usia dan mentalnya. Lepas dari problematika yang dihadapi, pembenaran hukum ini menjadi nyata apabila menggigi beberapa pernikahan selebritis tanah air. Menikah di usia belia, lalu berpisah. Selebritas yang mencatat 5 perkawinan pesohor tanah air yang hanya bertahan seumur jagung. Eufemisme untuk waktu yang singkat. Saat menerima lamaran Ben Kasyafani, usia Marsyanda baru 21 tahun, bertaut 4 tahun dari suami. 3 April 2011 mereka menikah. Awalnya berjalan lancar, apalagi setelah kelahiran Sienna Amira setahun berikutnya. Namun pengalaman dan kematangan mental tak dusta. 2 tahun sesudahnya, bibit pertengkaran tumbuh. Agustus 2014, pasangan ini gagal mempertahankan rumah tangga mereka. Dengan alasan perbedaan prinsip dan bahkan gosip pihak ketiga, mereka akhirnya bercerai. Ya ini nggak pernah disangka, nggak pernah direncanakan, nggak pernah diprediksi gitu ya. Tapi ya ada proses lah, ada proses sehingga terjadi semua seperti ini. Aku nggak tahu, berusaha tidak berasumsi karena ya sekali lagi itu gitu. Awal tadi aku udah bilang logika perasaan. Begitu kita menerima info-info yang ya kita sebagai laki-laki pasti ada lah, itu kan mempengaruhi stabilitas emosi kita gitu. Pesinetron Risty Tagor dengan Rizky Balwen Oktober 2010 juga dibayangi keretakan. Keduanya masih sangat muda saat memutuskan berumah tangga. Rizky 20 tahun dan Rizky Balwen setahun lebih tua. Seorang anak laki-laki tak cukup merekatkan hubungan mereka. September 2014, keduanya bertemu di pengadilan agama untuk memutuskan hubungan pernikahan. Rumah tangga pedangdut Ayu Ting Ting dengan Henry Baskoro benar-benar hanya seumur jagung. Menikah 5 Juli 2013 dalam usia 21 tahun, keduanya hanya sanggup bertahan hingga September 2014. Dalam rentang 14 bulan itu, keduanya terus didera konflik. Bahkan saat melahirkan anak perempuannya, Ayu sudah tidak mau berhubungan lagi dengan Angie. Tidak saja jiwa muda, faktor lain serupa orang ketiga dan ekonomi disebut-sebut menjadi sebab mereka berpisah. Saya dari dulu memang tidak pernah tergantung sama laki-laki juga. Lagian juga laki-laki ini apa yang mau diharapin juga, kemarin kan nggak ada yang diharapin juga, bodo amat gitu. Jadi ya saya harus benar-benar kerja untuk masa depannya dia. Ya di mata orang juga kan saya orang yang kayak gitu ya dicap ya, padahal orang juga nggak tahu seperti apa sayanya gitu. Satu pasangan muda lain yang gagal mempertahankan perkawinan mereka adalah Fairuz dengan Galih Ginanjar. Saat mengucap sumpah tanggal 5 Maret 2011, Fairuz berumur 25 tahun. 2 tahun lebih tua dari Galih. King Faas Arafik yang lahir 22 April 2012 tak cukup membuat mereka bertahan. Desember 2014, mereka memutuskan berpisah. Tapi yang jelas di sini saya tidak manusia nggak mau bercerai. Pasti semua perempuan mau menikah dalam hidupnya dan itu cuma sekali. Tapi yang aku bilang bahwa kita ini cuma manusia yang hanya bisa berencana, tapi semua Tuhan. Usia Enno Lerian dan Muhammad Nayaka Untara baru 19 tahun kala mereka menikah 21 Maret 2003. Muda dan mentah.
Setahun pertama, semua berjalan lancar. Darah muda tak bisa mereka redam. Selanjutnya, konflik demi konflik terjadi. Keduanya sempat pisah ranjang untuk introspeksi. Tak ada jalan damai. Desember 2005, mereka mengalah untuk berpisah. Simpul yang mengikat 5 selebritis yang menikah muda ini adalah anak. Tak ada alasan untuk tak siap mental dan materi demi membesarkan buah hati mereka secara bersama. Orang tua boleh saja berpisah, tetapi anak tak boleh kekurangan perhatian dan kasih sayang. Bahkan bisa saja menjadi perekat. Seperti kisah curahan hati Ascanio Nicola, anak Deddy Corbuzier Kalina yang menghebohkan dunia. Ceritanya sesaat lagi. Dan perceraian terbaik. Pantaslah bila itu menjadi pekerjaan halal yang paling dibenci Tuhan. Namun bila ada pasangan bercerai yang bahu-membahu memberi kasih sayang dan perhatian yang tak putus kepada anak, mungkin Deddy Corbuzier dan Kalina salah satunya. Curhatan hati Ascanio Nicola Corbuzier, buah hati mereka yang diupload di YouTube, mencuri perhatian dunia. Melalui 20 slide gambar, ditambahkan testimonialnya, Aska yang baru berusia 9 tahun, mengunduh kisah berjudul Story of Broken Home Kids. Kalau dibilang mengira sih sebenarnya awalnya tidak, karena memang kan kalau dia bikin video di YouTube atau jadi YouTuber itu cita-cita dia, dan dari 20 video yang dia buat sampai sekarang dari 20 video yang dia buat, ternyata ada satu video yang viralnya mendunia itu luar biasa. Makanya yang pernah BBC, yang pernah Twitter post. Tak disangka, curhatan hatinya membelalakan mata dunia. Setidaknya 1 juta orang sudah melihat video berdurasi 3 menit itu. Beberapa media besar dunia bahkan menghubungi Deddy dan anaknya untuk wawancara. You think it's gonna be happen like that? Viral around the world? I don't know that it will be viral like that. I'm happy. Kekuatan video Aska bukan pada keindahan gambar, apalagi bila disebut animasi. Namun pesan dan kekuatan kata-katalah yang membuat coretan ini menjadi perhatian banyak orang. Pada saat itu saya lihat gambarnya, ya ini kalah banget sama animasi Draw My Life itu, tapi ternyata buat penonton itu sih karena gak berguna seperti itu. Kalau saya lihat kan saya nangis, jadi kena banget. Dengar betapa menyentuhnya kata hati yang keluar dari sanubari terdalam seorang anak broken home ini. Papa mama divorce atau cerai. Are you okay with that? Yes, What do you think about your dad? I love you. You love your mom too, right? Yes. Membuat sang ayah berurai air mata yang membuat mata dunia termangu. Video kamu itu mendunia, kalau mendunia nggak, is going viral worldwide, sampai ke Amerika, sampai ke Inggris, sampai ke Hong Kong, sampai ke Singapura, sampai ke Argentina, itu masuk berita di sana, masuk berita. Kalau kamu tulis Broken Home News itu nama kamu semua dari atas sampai bawah. Yes, and that's amazing.